Kurikulum Merdeka Part 1. Apa itu kurikulum? Simak baik-baik ya teman-teman guru semua dan semoga bermanfaat. Saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka sebagai acuannya. Walaupun masih ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan dan baru dilaksanakan di tahun ajaran baru depan. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui tentang apa itu kurikulum. Ada 4 hal terkait dengan kurikulum. Yang pertama, kurikulum jantung pendidikan. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dan pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu multidimensi dan kompleks. Kemudian yang kedua, kurikulum acuan pembelajaran untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Komponen kurikulum ada 4 menurut Ralph Tyler: tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, kurikulum dinamis. Kurikulum dapat berubah sesuai dengan zamannya. Saat ini adalah zaman digitalisasi. Tentunya dalam digitalisasi, literasi dan numerasi sangat diperlukan. Untuk itu adanya perubahan menuju ke kurikulum merdeka. Dan yang keempat, kurikulum perlu diadaptasi tujuannya. Bentuk adaptasi kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan murid pada satuan pendidikan di sekolah tersebut. Yang nantinya kurikulum operasional satuan pendidikan sekolah atau KOSP. Kerangka dasar kurikulum merdeka. Ada 5 hal terkait dengan kerangka dasar kurikulum merdeka. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Inti dari tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi terkait dengan P3, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, struktur kurikulum. Terdiri dari muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang kelima adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran tercantum dalam Permendikbud nomor 33. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu terbagi menjadi beberapa fase. Ada fase A, B, C, D, dan E. Sebelumnya ada fase PAUD, itu pondasi untuk ke fase A. Kalau untuk fase A, kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B, kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C, kelas 5 sampai kelas 6 SD. Fase D, kelas SMP kelas 7 sampai kelas 9. Dan fase E, kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi setiap fase itu 2 tahun. Terima kasih ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya nanti simak ya di part kedua. Dadah!